Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar sekalian, di majelis online sore hari ini dari YouTube Nabi Suban yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan majelis taklim kita sampai pada bab ke-12. Itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua selama Ramadan yang sudah kita amalkan, diterima menjadi amal yang soleh, menjadi ibadah yang makbulah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan jasmani, rohani, lahir batin kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan khusyuk, dengan semakin tawaduknya, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah selama Ramadan secara sempurna. Syukur bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan purnanya Ramadan kita bisa dengan kondisi Idul Fitri kembali kepada kesucian. Artinya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah SWT. Mari majelis ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Karena khususan Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani asyara, utawi bab kang nomor 12 iku fi fadilatil amamah fi fadilatil amaimi, ing dalam nerangake keutamaane serban. Wala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ama imu utawi biro-biro serban iku tijanul arabi, dadi kuluke wong-wong Arab. Fa idza wada'u mengko nalikane nyelehake sapa wong Arab al-ama ima ing biro-biro serban, wada'u izzahum ing keagungane Arab utawa kemuliaane Arab. Jadi didhawuhi oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi, bahwa surban itu merupakan pakaian kehormatannya orang Arab. Kalau kita orang Jawa kupluk atau kupiah, kupluk orang-orang Arab, maka selalu dipakai, selalu kemana-mana pakai sorban. Ketika sorban itu ditaruh, maka sama dengan menaruh kehormatannya orang-orang Arab. Maka sorban itu menjadi budaya. Anak masih kecil sudah bersorban. Orang Arab semuanya bersorban, baik itu orang itu tekun ibadah ataupun tak tekun ibadah, selalu pakai sorban. Wa qala dawu sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu
padha nganggo serban sira kabeh. Fa innal malaikata mungko sak temene para malaikat iku ta'ammamat padha nganggo serban sapa para malaikat. Ya. Maka karena serban itu sunnah didhawuhne oleh Kanjeng Nabi, ini dawuhan Nabi mengutip bahwa malaikat semuanya juga bersurga. Maka ini menjadi, karena Kanjeng Nabi lahirnya di Arab, ini lebih kuat, lebih menguat mentradisi pakaian-pakaian bersorban itu di lingkungan Arab. Nah, kita sama-sama Islam ini ternyata dipengaruhi oleh tradisi kita masing-masing. Orang-orang Islam yang ada di belahan dunia ini ya tidak semua bersorban. Oleh karenanya serban ini sebetulnya sunnah, tapi lebih kuat. Bahasanya serban itu menjadi budayanya orang Arab. Karena orang Arab apa basicnya, baik itu orang yang ahli sholat, ahli ibadah, orang yang kerja apa saja, dia juga pakai serban. Ya, sopir pakai serban, orang kerja kantor ya pakai serban. Ya, sehingga memang bagian dari bagian kehormatan, sehingga selalu dipakai. Di samping memang melaksanakan sunnah, mestinya sunnah. Ya, tapi ya, orang memaknai sunnah ini setelah keluar dari Jazirah Arab sudah beda lagi, lebih dipengaruhi dengan daerahnya masing-masing. Seperti kita di Indonesia, orang Jawa ini sudah berbeda dengan orang yang ada di Sumatera. Nah, ini dalam segi pakaian. Beda lagi orang Bali. Tapi kalau orang Islam Indonesia, ini secara nasional sudah ada pakaian yang lebih khas lagi, sehingga orang Islam di Indonesia ini sangat beragam. Ada yang model ke Arab-Araban, ada yang sudah dipengaruhi dengan model di tanah kelahirannya. Misalnya orang Jawa, orang ahli ibadah yang suka belanggonan juga banyak, yang pakai kopiah nasional juga banyak. Orang Jawa yang model ke Arab-Araban juga banyak. Nah, ini seperti Indonesia itu lebih bebas, lebih moderat. Wa qala dawuh sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Gusti Allah, innallaha ta'ala sabna Allah taala wa malaikatahu lan para malaikate Allah iku yusalluna padha ngegungake ngala ashabil nama ini ing atase pira-pira wong kang duweni serban. Yaumal jam'ati kang padha gelem nganggo serban ana ing dina Jumat. Jadi memang ada dawuhan Nabi yang merupakan hadis dingendikane sebetulnya Allah dan para malaikat itu mengutamakan, ya, memberikan penghormatan, ngegungne, yusalluna ala asabil ama ini di awal Jumat kepada para orang-orang yang mengenakan serban, terutama di hari Jumat. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, farduma
bedane barang bainana kang antarane kita wa bainal musyrikina lan antarane wong-wong musyrik iku al-amaimu biro-biro serban ngalal falanisi ing atase ya falanis kuwi sing dikopiakne sing disampirne sing dikudungne sama-sama membawa serban. Kalau orang Arab, orang ahli ibadah, berarti kita yang melaksanakan sholat, ibadah dan sebagainya, ini menggunakannya. Orang Arab yang ahli ibadah pasti serbannya untuk kopiah. Jadi memang disampaikan mulai kepala sampai ke bawah dan itulah menjadi kehormatan, kemuliaan orang-orang yang menggunakan serban, orang-orang yang ibadah kepada Allah. Beda dengan musyrik. Orang musyrik ketika memang karena itu menjadi anggapannya budaya, ya bawa serban, tapi serban tidak dikopiahkan, mungkin hanya disampirkan, dikalungkan ke leher. Nah, itu diterangkan seperti itu, sehingga memang Arab ini akan agak sulit untuk membedakan ini orang ahli ibadah atau tidak. Karena kalau dari sisi pakaian, ya orang Arab itu semua pakai jubah, gamis itu. Ya, sehingga baik itu orang yang musyrik, muslim, sama-sama berjubah, sama-sama membawa serban. Nah, kalau orang ahli ibadah, serbannya ala kolanis ini dibikin kopiah ya, untuk mulai di kepala ya, sudah diatur seindah mungkin. Jadi orang-orang yang pakai serban ahli ibadah ini di kepalanya serban itu sudah ditata sedemikian rupa dengan indah, dengan rapi, dengan ya, bagus. Jadi bukan sekedar untuk dibawa saja, mungkin hanya dikalungin, disampirnya, tidak demikian. Faqala dawu sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatil malaikatu, sholati nyuwun rahmat sopal malaikatu para malaikat ngalal muta'ammimina ing atase wong kang padha serban nganggo serban yaumal jum'ati ana ing dina Jumat. Nah, didhawuhi Kanjeng Nabi kalau karena memang malaikat itu pakaiannya panggon-nggon-nggonane itu selalu menggunakan al-amamah, menggunakan serban, maka malaikat juga nyuwun ke rahmat, berarti mendoakan kepada orang-orang yang menggunakan serban, terutama pada hari Jumat. Ya, maka kita selaku kaum muslimin punya serban, ya, kalau Jumat dipakai, ya, mungkin jamaah ke masjid untuk Jumatan, ini serban yang sudah kita miliki dibawa, dipakai. Wa qala dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam roknatani utawi salat rong rakaat bi imamatin kelawan sarana serban iku khairun luwih bagus min sab'ina rakaatan katimbang 70 rakaat bila imamatin kelawan tanpa serban. Ini dawuh hadis yang memperkuat penggunaan serban. Maka jangan malu kalau kita punya serban, ya, serban dipakai karena memang didhawuhi oleh Kanjeng Nabi ketika sholat ya dipakai serbannya.
Kalau serban dipakai tidak ala kolanis, tidak untuk kopiah, tapi ya dikalong nih, ini sudah merupakan itbak para malaikat, itbakan Nabi, mituhu dawuhan Nabi, kalau sholat bersurban ini akan lebih utama sekalipun hanya 2 rakaat daripada 70 rakaat sholat yang bila imamatin tanpa serban. Ini makanya bagi para bapak haji, ibu haja, ya, bapak yang setidaknya pernah ibadah umroh, sudah tahu menggunakan serban semacam itu, jangan malu-malu kita menggunakan serban dalam rangka tabarukan, mencari berkah, mencari kesunahan, ya, terutama hari Jumat itu dipakai, gunakan karena ada fadilah yang luar biasa. Wa qala lan dawu sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu padha nganggo serban sira kabeh, fa inna syaitana mawasa temene seton iku la ta'ammamu, ora serbanan apa seton. Jadi didhawuhne dalam hadis ini kita disunahne untuk menggunakan serban karena seton tidak berserbanan. Kalau Kanjeng Nabi ngendika setan tidak serbanan, ini kita mungkin bisa sedikit menarik ke belakang tentang secara historis, secara awal diciptakannya manusia. Ya. Ketika di surga ini ada makhluk Allah, ada malaikat, ada manusia, ada iblis atau setan. Di sana malaikat, ya, malaikat yang ada, kemudian ada manusia yang namanya Nabi Adam dan Siti Hawa, dan ada iblis setan yang ternyata memang setan itu sudah ikrar minta untuk tidak dimatikan, tidak dimusnahkan, tapi minta untuk hidup sepanjang masa dan berkeinginan untuk menggoda manusia, anak turunnya Adam. Nah, ternyata dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika itu seolah-olah memang para malaikat sudah di postur malaikat yang semuanya bersorban, kemudian termasuk Nabi Adam sebagai orang Arab tentunya bersorban, setan yang memang tidak bersorban. Ya sekalipun di situ sudah ada sorban, wallahu a'lam. Tapi dengan keterangan ini, kita yang hidup di dunia ini, semenjak lahirnya Nabi Adam, setan sudah diturunkan ke bumi untuk menggoda sampai saat ini dan sampai akhir zaman, setan tidak musnah, tidak mati. Sak turunnya terus akan bergentayangan menggoda manusia dengan identitas setan itu la ta'ammamu, tidak bersorban. Kalau kita manusia ya, bergantung orang-orang yang itba kepada para nabi, para malaikat, orang-orang yang taat, orang-orang yang tekun ibadah, tentunya serban ini menjadi bagian daripada kehormatan kita. Itu bedanya kita manusia dengan syaitan. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tawi pira-pira serban iku simal malaikati, jadi tengere pira-pira malaikat, fa arsaluha mongko ngeculno sira kabeh ha ing serban mau, khalfa dhuhurikum ana ing burine geger sira. Karena serban itu dawuhan Nabi menjadi ciri khas, jadi tenger, ya, menjadi tanda buktinya para malaikat. Maka
serban yang kita pakai ini ya biar ngelawer di belakang geger kita ya, ya di belakang punggung kita. Makanya orang-orang kalau menggunakan serban ya, misalkan kita tahu orang-orang Arab ya, cuma disampaikan di kepala dan yang lainnya ngelawer ya, khalfa dhuhuri di belakang geger atau belakang punggung kita. Ada yang dikalungi saja. Nah, sebetulnya kalau kita mengikuti sunnah ya serban itu mulai dari kepala, ditutupkan kepala dan melanggar ke belakang. Nah, itu yang dimaksud di dawuh kan Nabi, para malaikat itu ciri khasnya tengere serban. Maka serban itu kelawerno ya, kelawernya khalfa dhuhurikum di belakang geger kita ini murini boyo. Waqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwamu padha nganggo serban sira kabeh, fa innal malaikata mangko sak temene para malaikat iku kot tasawwaman teman-teman gawe tenger sapa malaikat kanthi serban mau. Nah, ini hadis ini beberapa hadis banyak sekali yang memperkuat dawuh Nabi dawuh ini supaya kita menggunakan serban karena para malaikat ya, sejak di atas tadi hadis-hadis ini yang bersinggungan dengan malaikat, bahwa malaikat itu pakai serbanan. Nah, maka kita supaya menggunakan serban, tasawamu nganggo serban sira kabeh. Karena malaikat itu berserbanan. Kalau kita manusia pakai serban, ya, mungkin malaikat ini jauh memandangnya, oh umat Nabi Muhammad itu serbanan, itu umat muslim. Ya mudah-mudahan ada berkah, ada hikmah dengan kita berserbanan. Ini bisa bersahabat dengan malaikat, terutama malaikat Israel. Setelah malaikat Israel mau melakukan tugas, jambut nyawa, lu kamu mati Muhammad kok serbanan? Oh, dikai kesempatan panjang umur. ini kelakarnya, ben panjang umur, ben nambah ibadah. Alhamdulillah, itu ketika barokah daripada menggunakan serban. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhia dicegah nganil iktiadi, nuhia dicegah nganil iktiadi saking ngisore janggut semurang bedne, wa umira lan diperintah apa serban mau bitalaki kelaban ngubet ke serban sak ngisore janggut. Nah, jadi serban itu sing ora muntir, maksudnya didhawuhne supaya ditalaki diinggokke diubetne nang janggut sehingga semampir yang burine. Nah, ini didhawuhne juga oleh Kanjeng Nabi. Terkait dengan semacam ini jauh ini kesunahan. Kalau kita melaksanakan berarti derek sunaikan Nabi. Kalau kita tidak melaksanakan karena merasa ya, karena kurang mentradisi ya, sehingga tidak bisa melaksanakan, ya, ini berarti kita belum bisa melaksanakan sunnah. Kalau orang-orang Arab karena sudah setiap saat selalu pakai serban, ini sudah mapan, dipakai mapan, dipandang itu ya kayak mudah, kayak enak begitu. Dan mungkin serban itu sudah ada yang dimodis, ya sudah disetel dengan kepalanya, begitu ditata, diletakkan di kepala, sudah mapan ya, sehingga
Mungkin serbannya juga bahan yang sudah ya sesuai, sudah mentradisi membudaya dengan haliahnya orang-orang Arab. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau bagi kita kadang-kadang ada yang kayak risi, ya, sehingga kondisinya membeda. Nah itulah. Nah, ini beberapa hal terkait dengan fadilah keutamaan menggunakan kain serban. Monggo kita yang punya serban, ketika kita mau menggunakan, berarti kita menderek sunaikan Nabi, termasuk mengikuti jejaknya para malaikat. Nah, akan didoakan oleh malaikat, akan dimintakan rahmat kepada Allah oleh para malaikat. Nah, mudah-mudahan ada guna manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kita akhiri pengajian sore hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.